tanggung jawab penyerangan itu akan ada di tangan Mega sepenuhnya. Apalagi fly-off nanti melawan Hyundai Husted yang kita tahu middle blocker mereka itu bagus banget, yang Hyojin loh. Jadi buat kalian yang suka protes dan suka nyinyir Mega nggak guna Mega atau apa, please tolong hargain ya. Mega itu manusia bukan robot. Kita masih ingat pengalaman di musim kemarin, ketika Kohejin beberapa pertandingan atau ketika 2 pertandingan lagi menuju playoff, dia menurunkan pemain cadangan semua dan ketika playoff malah hasilnya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang kurang mengenakan di pertandingan kemarin guys, Caltex melawan Red Spark ya. Di mana Red Spark kembali kehilangan salah satu pemain kunci atau pemain andalannya, yakni Park Eun-jin yang mengalami cedera pergelangan kaki dan sama seperti Panya Bukilik ya. Dia mengalami salah pendaratan ketika menginjak kaki rekannya dan ini cukup disayangkan ya mengingat, Red Spark itu tinggal menunggu atau tinggal bermain aman aja ya karena mereka sudah dipastikan lolos ke playoff dan tidak usah terlalu ngoyo sih mainnya. Jadi dengan cederanya Park Eun-jin serta Panya Bukilik ini seperti deja vu kejadian di musim kemarin di mana 2 pemain dengan posisi yang sama, yakni outside hitter dan juga middle blocker cedera menjelang playoff. Jika di musim kemarin kita kehilangan Kapten Lee So-young, sama ya posisinya saat melawan GS Caltech juga. Lalu ada Jong Ho-young yang mengalami cedera lutut ya. Nah, kali ini kita kehilangan Panya Bukilik dan juga Park Eun-jin, sama-sama posisi outside hitter dan juga middle blocker dan ini tentu menjadi pukulan telak atau pukulan berat untuk Ko Hae-jin ya, karena di saat timnya membutuhkan sosok senior atau sosok yang berpengalaman untuk menghadapi laga playoff nanti melawan Hyundai Husted ya, sudah dipastikan. Malah 2 pemain kunci dia cedera dan pemulihan Park Eun-jin ini pun tidak akan memakan waktu yang sebentar ya. Karena cedera ini seperti cederanya Panya Bukilik kemarin bisa memakan waktu 4 hingga 5 pekan. Ketika kita tidak pasti juga tentang kabar pemulihan Bukilik, sekarang ditimpa lagi dengan Park Eun-jin, maka ini sudah bukan combo lagi ya, atau ini bertubi-tubi banget sih. Apalagi penampilan Mega sedang ada di tren penurunan. Dan kita tahu ya, beberapa pekan ini, Mega serangan-serangannya sudah mulai bisa diantisipasi dan dibaca oleh lawan. Jadi buat kalian yang suka protes dan suka nyinyir Mega nggak guna Mega atau apa, please tolong hargain ya. Mega itu manusia bukan robot. Dia bisa saja sedang mengalami fase di mana dia banyak memikirkan sesuatu di luar pertandingan, terutama, di kehidupan pribadi dia, kita tidak tahu seperti apa ya. Apalagi ini menjelang lebaran, menjelang Ramadan dan lebaran ya, di mana rasa homesick atau rindu rumah itu pasti ada. Sehingga jika saat ini penurunan performa Mega disebabkan oleh hal-hal di luar kendali atau di luar lapangan, ya itu harus dimaklumi lah karena pemain juga manusia. Yang gua sayangkan itu fans-fansnya itu kadang kalau menang disanjung abis-abisan dan kalau kalah dibully abis-abisan. Dan yang gua sayangkan juga itu fans-fans nggak usah terlalu apa ya, fanatik buta juga sih. Ketika Mega bermain bagus, wah seolah-olah udah lebih hebat dari Melissa Vargas dan segala macem. Please lah, biarkan Mega berkembang dengan sendirinya, dengan alami. Tidak usah terlalu disanjung-sanjung, dipuji-puji dan ini yang menimbulkan perpecahan di kalangan fans bola voli Indonesia loh. Itu yang gua sayangkan. Ketika fans-fans yang baru tahu voli dan baru tahu Mega, mereka udah menganggap Mega itu terlalu tinggi, ketika disodorkan pemain-pemain Indonesia lain mereka malah membuli seperti, eee, apa, Yola dan segala macam malah kena bully. Please lah, mereka itu bersahabat di luar lapangan. Yola itu udah kakak-kakakannya Mega.
Please yang suka bikin narasi-narasi nggak jelas gitu tolong stop lah. Dan kita juga harus memaklumi faktor psikis Mega ya. Bisa jadi karena dia ini sudah beberapa bulan jauh dari rumah, jauh dari sang ibu, apalagi ini menjelang Ramadan dan Lebaran, mungkin dia kangen rumah sehingga berpengaruh terhadap penampilannya di lapangan. Jangan kita tambah dengan beban bulian-bulian atau makian-makian ketika bertanding, tolong dijaga itu tangan-tangan kalian itu, ya. Gue ngikutin Mega dari zamannya dia di Princess Cup, dari zamannya di Bank Jatim 2016. Ini anak tuh bagus loh. Jangan sampai kita yang malah membuat narasi-narasi atau ketika Mega nggak diumpan terus ini nyalahin toser, nyalahin pemain lain. Nggak enak lah, please lah, ampe setter Yam Hyesun tutup kolom komen kan, apaan juga itu, fans macam gitu. Kita itu supporter, mensupport, tugas kita mensupport ya. Jadi ketika sekarang Mega ada di fase lagi menurun, ayo kita dukung bareng-bareng, kita kasih doa terbaik, semoga Mega kembali menemukan performa terbaiknya. Apalagi sekarang Bukit cedera posisinya, tanggung jawab penyerangan itu akan ada di tangan Mega sepenuhnya. Apalagi fly off nanti melawan Hyundai Hillstead yang kita tahu middle blocker mereka itu bagus banget, yang Hyojin loh, salah satu generasi emas Korea. Jadi jangan apa-apa langsung nyalahin Mega ampas segala macam. Ayo kita doain, kita dukung. Ya, gue udah paling kesel sih kalau lihat lagi apa ya, di kolom-kolom komentar, astagfirullah ini. Jadi please lah, come on lah, kita dukung semua pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, jangan dibanding-bandingkan. Mau itu Mega, Rifan, Yola, Doni, Nizar, Luffy, semuanya bagus, semuanya kita dukung ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa membawa harum nama Indonesia di kancah Asia. Ya, itu aja sih pesan gua. Dan mudah-mudahan nih Ko Hejin bisa menemukan formulasi terbaik untuk menghadapi playoff nanti. Apalagi di sisa putaran 6 ini, pertandingan juga udah nggak menentukan sih. Jadi ya sepertinya Ko Hejin akan mencoba-coba formulasi middle blocker mana siapa yang akan cocok untuk mendampingi Jong Hoyong, sorry, Jong Hoyong di middle blocker nanti. Apakah Lee Yedam yang akan dipasang ataukah Lee Jisoo ya? Karena dua pemain ini kan masih sama-sama minim pengalaman dan jarang sekali dipasang atau dirotasi ketika musim reguler oleh Ko Hejin. Jadi ini saat yang tepat di putaran 6 ini karena sudah tidak berpengaruh apa-apa. Loss saja udah. Tapi jangan semua diganti ya. Semua pemain harus di-mix. Kita masih ingat pengalaman di musim kemarin ketika Ko Hejin beberapa pertandingan atau ketika 2 pertandingan lagi menuju playoff, dia menurunkan pemain cadangan semua dan ketika playoff malah hasilnya hancur. Karena pemain utama, pemain yang biasa tampil reguler, ketika beberapa kali dicadangkan, ritme mereka hilang. Kalau kalian yang sering main voli pasti ngerti lah, atau yang minimal yang suka main voli, ketika, apa ya, ritme sudah terbentuk dan ritme sudah padu, terus beberapa pertandingan tidak dimainkan bareng, terus tiba-tiba langsung main di playoff yang tensinya sangat tinggi, itu akan berasa sekali di penampilan para pemain ya. Padunya itu akan mencari-cari lagi. Meskipun di dalam latihan mereka bagus, tapi di pertandingan sebenarnya itu suasananya akan beda, oke? Nah, jadi itu aja ya pembahasan kita kali ini dan mudah-mudahan Park Engine segera sembuh dan juga Panya Bukilik juga segera sembuh dan mudah-mudahan penampilan para pemain cadangan ini bisa memuaskan dan bisa menghasilkan. Karena di musim kemarin ketika Jong Hoyong cedera, ya, ketika Jong Hoyong cedera, kita masih punya middle blocker senior, ya. Ada Han Song-yi yang merupakan salah satu pemain angkatan generasi emasnya yang bermain di Olimpik 2012 bersama siapa? Ratu Voli Korea,
Nah, tapi di musim ini hanya ada tersisa 2 middle blocker muda yang minim pengalaman. Ya mudah-mudahan Ko He-jin bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya di sisa pertandingan ini ya, di sisa pertandingan di round ke-6. Nah, jadi kita doakan semoga Reds Park kembali ke track kemenangan ya, walaupun 2 pemain cedera dan kita doakan juga mudah-mudahan Mega dijauhkan dari cedera ya. Oke, sekian konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.